Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah yang kami muliakan, wahai kaum muslimin. Yang kita bahas sekarang adalah tentang sabar. Mari kita berbincang-bincang tentang sabar. Saya kira ada kesalahfahaman orang, sementara orang tersebut tentang arti sabar. Sabar itu adalah pasrah, bukan itu artinya sabar. Dalam kamus bahasa Indonesia, sabar itu antara lain tidak tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa marah, tidak tergesa-gesa bertindak, tabah. Jadi kita ambil tinjauan dengan kitab suci Al-Quran. Sabar artinya menahan, kemudian berkembang makna-maknanya sehingga dari kata sabar lahir makna gunung, batu, dan sebagainya. Orang yang sabar itu adalah orang yang kuat bagaikan batu, tegar bagaikan gunung dalam menghadapi segala sesuatu yang pahit, sehingga dengan demikian bisa melindungi diri dan masyarakat itu, namanya sabar. Kalau begitu, sabar itu kelemahan atau kekuatan? Kekuatan, bukan kelemahan. Sabar itu adalah menahan gejolak nafsu, ingin membalas, saya tahan untuk mendapatkan yang baik dan apa yang lebih baik. Dalam kitab suci Al-Quran, menurut Imam Al-Ghazali, ada 70 kali Allah menguraikan tentang sabar. Dalam penelitian kecil-kecil yang saya lakukan, ada 7 persoalan tentang sabar. Sabar dalam menghadapi ketetapan Allah. Fasbir hatta ya'tiyallahu li'amri. Sabarlah, tahan gejolak nafsu sampai datang ketetapan Allah. Sabar menanti kemenangan. Dalam surat Ar-Rum ayat 60, fasbir inna wa'dallahu haqqu wa la yastakifanna kallazina la yukinun. Maka bersabarlah engkau Muhammad, sungguh janji Allah itu benar, dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebesaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau. Kemudian yang ketiga, sabar dalam beribadah. Dalam surat Maryam ayat 65. Rabbus samawati wal ar wa ma bainahuma fa'budu wastabiri li ibadatihi hal ta'lamu samian. Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia. Berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Sabar yang keempat, sabar dalam memberi nasihat, khususnya keluarga. Dalam surat Taha ayat 132. Wa mur ahlaka bis soluti wastabir alaiha la tash'aluka rizqan nahna zukuka wa akibatu lil taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan solat dan sabar dalam mengerjakan. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kelima, sabar dalam menyelusuri jalan. Dalam surat Taha ayat 132 juga. Yang keenam, sabar dalam demi keselamatan. Surah
Al-Furqan ayat 63. Wa ittabudur rahmanil lazina yamsuna alal ardi haunan wa iza katahumul jahilun qalu salaman. Adapun hamba-hamba yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh, mengapa mereka dengan kata-kata yang menghina mereka mengucapkan salam? Yang ketujuh, sabar dalam penderitaan. Surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal bira antulu wujuhakum kibalal masriki wal maghribi walakinal birahman amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa talmala alahu bihi zawil qurba wal yatama wal masakin wabna sabili wasama'ilin wa fihi qabi wa aqa imma salata wa ataz zakat wal mufuna bi ahdihim iza ahadu wa sabirina fil basyai wal darai wal hilal bashi ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan, dalam kurung musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan solat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janji apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Uraian ayat Surat Al-Asyar ayat 3. Li'allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Kemudian surat Az-Zumar ayat 10. Qul ya ibadi lazina amanu taqurrabakum lillazina ahsanu fi hazihil dunya hasanah wal ardullahi wasi'atu innana ya wafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman,